ingin sholat khusyuk. Bagaimana sih Ustaz supaya saya sholat khusyuk? Maka khusyuk adalah ruh atau satu ibadah. Saya selalu katakan ke teman-teman, belajar untuk memperbaiki sholat. Sholat itu adalah frekuensi ilahi ya, frekuensi ilahi. Dan kode kesadaran, itu sholat. Ya, catat hayati, saya akan katakan pelan-pelan. Sholat adalah frekuensi ilahi dan kode kesadaran. Teman-teman, apakah teman-teman berpikir Allah menyuruh kita sholat hanya sebagai ritual fisik? Enggak. Sholat bukan sekedar gerakan, bacaan, atau kewajiban. Sholat adalah kode kesadaran pembuka tabir vibrasi dan jalan rahasia menuju frekuensi Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Sholat itu frekuensi ilahi dan kode kesadaran. Sholat aktivitas frekuensi spiritual. Setiap elemen dalam sholat, dari mulai dia itu wudunya sampai dia takbirnya sampai nanti salamnya, adalah getaran, bukan hanya bacaan. Ketika kamu melafazkan Allahu Akbar, kamu sedang mengirimkan sinar energi ke dimensi yang tinggi. Kata-kata dalam sholat bukan hanya suara kosong, dia adalah gelombang energi yang mengguncang dimensi batin dan membuka pintu langit. Ya, karena apa? Salat yang dilakukan tanpa kehusyuan, laksana raga tanpa nyawa, gak berguna, bahkan sia-sia. Maka nanti ada definisi khusyuk disampaikan oleh para ulama. Ada namanya Syekh Muhammad bin Ali bin Al-Barkuli di situ, di mana menjelaskan apa itu khusyuk. Huwa qiyamul qalbi baina yaday al-haqqa bihammil majmu'. Khusyuk adalah hati berdiri menghadap di hadapan Tuhan yang maha benar dengan kesedihan yang besar. Bahkan dia mengutip dalam ulama yang mengatakan kalimat bahwa khusyuk adalah kerendahan hati di hadapan Tuhan yang maha mengetahui lagi maha mengawasi. Nah, ulama bahkan kontemporer nama Syekh Wahab bin Mustafa Al-Zuhaili dalam At-Tafsir Al-Munir saat menafsirkan surah Al-Mu'minun ayat 2, Allah itu berfirman apa? A'udzubillah, bismillah. Kalimatnya di sini wa huwa khususu wa tadallilu lillahi wal khauf min Allah taala. Khusyuk adalah kepasrahan, kerendahan, rasa takut kepada Allah. Tempatnya itu wa mahalluhu qalb. Tempatnya itu di hati. Karena apa? Orang yang hatinya khusyuk tentu semua badannya turut khusyuk. Turut khusyuk semuanya. Ya. Makanya itu penting untuk memahami ya. Cara khusyuk nanti gimana? Ada lagi menurut Syekh Izzuddin mengatakan bahwa ketika cara khusyuk dengan menggunakan kaidah likulli maqamin maqalun, setiap gerakan ada bacaan dan penghayatan masing-masing yang harus diseriusi. Ya. Maka orang-orang yang salat diperintahkan menghayati maknanya setiap ayat Al-Qur'an yang dibacanya, bacaan-bacaan salatnya. Bila saat itu dia membaca nih, saat bacaannya tentang ancaman bagi yang durhaka, maka berubah rasa takutnya kepada Allah. Jika ayat yang dibaca mengandung janji pahala kebaikan, maka dia optimis mendapatkannya. Kan begitu. Bahkan firman Allah Ta'ala, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmatar rabbih. Apakah orang yang beribadah tengah malam, sujud dan berdiri karena takut azab akhirat, takut azabnya, mengharap rahmat Tuhannya, sama seperti orang yang bermaksiat kepada Allah dengan kekufuran atau maksiat lainnya. Maka yang dimaksud di sini teman-teman, orang yang tengah salat ada kalanya menghayati siksaan, kadang juga menghayati keluasan rahmat Allah. Jadi ketika yang dibaca bertepatan dengan ayat rahmat, maka orang ini optimis. Begitupun saat membaca ayat azab, orang yang salat semestinya merasa takut kepada Allah secara mendalam. Inilah yang dimaksud dengan likulli maqamin maqalun. Ya. Maka di sini belajar tentang bacaan-bacaan salat. Bahkan cara khusyuk paling mudah gimana? Berbeda. Di mana dikatakan cara khusyuk mudah, paling mudah, ada juga ulama mengatakan membalikan kepada Allah segala yang dirasakan, dilihat, didengar saat salat.
Sebut aja ketika orang salat melihat segerombolan semut atau mendengar suara ayam, kicauan burung dan semisalnya, maka dia segera berupaya lagi di salat tuh dengar ada kicauan burung, ada ini, segera dia ingat Allah. Segera dia ingat Allah. Terkoneksi lagi kembali Allah. Lupa lagi, lalai lagi. Ya, ingat kunci, ingat utang, ingat lagi ke Allah. Nah, itu juga termasuk pelajaran khusyuk pertama. Ya. Lagi sholat, makanya baca doanya sebelum sholat, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Minta sama Allah, aku berlindung ya Allah dari godaan syaitan, dan aku berlindung kepadamu ya Allah pada saat lagi datangnya setan lagi dalam pertengahan sholat. Itu ya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Lanjut. Aku tambahin Ustadz, boleh nggak sedikit ya Ustadz? Lanjut. Oke. Jadi gini ya, kita maknai ya. Kalau di dalam sholat kita itu artinya hakikatnya adalah penyucian diri kita. Di saat kita melakukan sholat itu menyucikan diri kita, menyucikan hati kita dan pikiran kita. Inna sholati dan sa'ani fasai wal mungkar. Jelas di sini. Apakah kita akan bisa menyuci pakaian kita? Analogi ya, menyuci pakaian dengan air comberan. Mustahil akan bersih. Mustahil akan bersih pakaian yang dicuci dengan air comberan. Maka kembali tadi kepada yang ditanyakan sama Bunda yang di bawah. Yang menyatakan adanya keharaman. Rasulullah mengingatkan untuk memelihara makanan sebanyak 3 kali. Beliau mengingatkan kita untuk memelihara makanan. Karena segala sesuatu yang berawal daripada yang haram akan menimbulkan sebuah pemikiran atau pemahaman atau ya minimal akan menggoda atau mengganggu sholat kita. Itu minimal itu. Ya bisa kita pahami daripada sholat kita. Dunia-dunia kita ini akan datang di dalam pikiran kita saat kita akan mengganggu kehusukan sholat kita. Daripada apa? Zat-zat yang kita hasilkan daripada hal-hal yang haram. Maka memelihara makanan itu suatu yang totalitas. Mustahil kita itu akan mendapatkan husuk jika nafkah yang kita dapatkan tidak pernah kita pilih dari mana halal haramannya, atau menilai kehalalan dan keharaman daripada konsumsi yang kita dapatkan. Yaitu tadi kalau aku ya senantiasa ya ini ada tip seperti yang Ustadz tadi katakan itu benar. Coba kita memaknai apa yang kita baca saat sujud misalnya. Kita di situ mengagungkan Allah, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi saat sujud. Allah Maha Tinggi, kita merendahkan diri kita merasa. Makanya kita melakukan sujud itu untuk apa? Hakikatnya apa? Kita sedang merendahkan diri kita. Di sini. Dan meninggikan, kita ucapkan ucapan kita meninggikan Khalik kita. Allah yang Maha Tinggi. Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Nah, kita maknai apa-apa yang kita bacakan dan bisa kita tadi di dalam hati kita itu tadi merasakan ruhnya sholat itu. Sholat itu bukan untuk Allah. Sholat itu untuk diri kita. Maknai sholat. Ya, sholat itu senantiasa efeknya bukan kepada Allah. Allah tidak berkurang keagungannya, tidak berkurang kekayaannya, tidak berkurang ya kebesarannya jika kita tidak sholat. Tetapi yang membutuhkan sholat itu siapa? Kita, saudaraku. Kita sadari itu. Kita sadari sholat kita adalah penyucian diri kita. Dengan cara apa? Mengingat Allah. Aqimus sholata li dzikri. Kerjakanlah sholat untuk mengingatku. Senantiasa kita hidup bertawakal, senantiasa hidup mengingat kepada Allah. Begitu sedikit tambahannya, Ustadz. Silakan dilanjutkan. Ya. Jadi teman-teman nanti dicatat di dicatat
Iya, sebentar. Sebentar ya Bang Pugam. Jadi gini, dicatat kalimat khusyuk ini berasal dari kata khosya'a yang artinya adalah as-sukun, tenang. At-tadallul artinya menunduk karena merasa hina. Itu khusyuk tuh. Jadi pada saat sholat itu khusyuk artinya adalah as-sukun. Dia merasa tenang. At-tadallul. Jadi orang berapa banyak lagi sholat tuh buru-buru pengen kelar karena ada kerjaan lain. Padahal kita aktivitas dalam kehidupan kita itu yang kita tunggu cuman sholat, teman-teman. Segala sibuknya kita yang kita tunggu cuman sholat. Karena sholat itu al-liqa qabla liqa. Berjumpa sebelum berjumpa dengan Allah Rabbu Jalla Jalalu, Sang Maha Cinta, Sang Maha Kekasih. Maka bagaimana kalau kekasih berjumpa dengan kekasihnya? Saya tanya teman-teman. Ketika kita berjumpa dengan kekasih, nyaman atau tidak? Harusnya nyaman. Maka khusyuk itu dari kalimat khosya'a yang artinya as-sukun, tenang, at-tadallul, menunduk karena merasa hina. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Ma'arij ayat 44, wa a'yadzubillah bismillah, khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillatun dhalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Dalam keadaan mereka menundukkan pandangan serta diliputi kehinaan, itulah hari dahulunya diancam kepada mereka. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa khusyuk adalah apa? Hay'atu fin nafsi yadharu minha fil jawarihi sukunun wa tawadhu'. Keadaan di dalam jiwa yang nampak pada anggota badan dalam bentuk ketenangan dan kerendahan. Maka Qatadah mengatakan tentang khusyuk, al-khusyu'u fi qalbi wa huwa al-khawfu wa ghaddul basari fi shalah. Apa itu? Khusyuk di dalam hati adalah rasa takut dan menahan pandangan dalam salat. Enggak jelalatan kemana-mana. Nah, dalam hukum salat ini khusus apa hukumnya apa? Jumhur ulama telah sepakat bahwa khusyuk dalam salat tidak termasuk rukun ataupun wajib. Khusyuk dalam salat hanya termasuk sunnah saja, tidak sampai kepada derajat wajib apalagi rukun. Maka apabila seseorang salat dengan tidak khusyuk, tidak membuat salatnya rusak atau batal. Sebab khusyuk itu bukan termasuk perkara rukun atau kewajiban salat. Dalil dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan apa? An Abi Hurairah anna Nabi ra'a rajulan yab'athu bi lihyatihi fi salati faqala law khasha'a qalbu hadha la khasha'at jawarihuhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW melihat seorang memainkan jenggotnya ketika salat. Maka beliau berujar, seandainya hatinya khusyuk maka khusyuk pula anggota badannya. Jadi enggak batal. Jadi kaitan hadis ini dengan pembahasan bahwa Rasulullah melihat orang yang disebut salat dengan tidak khusyuk karena memainkan jenggotnya sendiri saat salat, tapi tidak didapati keterangan Rasulullah menyalahkan orang itu. Jadi tetap sah salatnya. Makanya teman-teman, ciri orang yang beriman itu salah satunya apabila salat maka salatnya itu khusyuk. Nah, khusyuk bukan keluar dari dunia nyata teman-teman, bukan. Bukan. Jadi kalau khusyuk itu tentang namanya khusyuk di atas jelas bahwa taujih, arahan Rabbani dari Allah tentang salat khusyuk bukan lantaran Nabi tidak melakukan namanya kontemplasi dalam salat, melainkan karena beliau dan para sahabat melakukan gerakan-gerakan yang dianggap tidak layak untuk dilakukan dalam salat seperti memandang ke langit, memejamkan mata atau menoleh ke kanan ke kiri. Adapun masalah kontemplasi dan keterputusan hubungan saat sholat dengan dunia nyata bukan hal yang dimaksud dengan khusyuk itu sendiri. Jadi ibarat seorang pengemudi di jalan raya dikatakan khusyuk kalau dia konsentrasi dalam kendaraan. Konsentrasi yang dimaksud tentu bukan berarti matanya tertutup, telinganya disumbat, hingga nggak melihat atau mendengar apapun, enggak. Tetap dia serius dalam kendaraannya. Nah, rujukan salat khusyuk inilah nanti Rasulullah pernah kok lagi sholat tuh sambil gendong bayi. Ya mungkin teman-teman ada yang nggak tahu. Di mana hadis sahih menggambarkan bagaimana beliau salat sambil menggendong cucunya. Nah, Nabi Qatadah anna Rasulullah SAW karena yusalli wa huwa hamilun Umamatan binta Zainab binti Rasulullah SAW. Dari Abu Qatadah bahwa Rasulullah pernah salat sambil gendong Umamah binti Zainab bin Rasulullah. Pernah sambil gendong bayinya. Bahkan hadis itu hadis Muslim itu ada hadis Muslim lain mengatakan an Abi Qatadah al-Ansari qala raaitu Nabi
ya ummun nasa wa Umamatu bintu Abil As wahya benatu Zainab bintin Nabi ala atiqihi fa idza raka'a wada'aha wa idza rafa'a minas sujud adaha. Dari Abu Qatadah radhiyallahu berkata, aku pernah melihat Nabi mengimani seorang salat, lagi ngimamin. Sedangkan Umamah binti Abi As, ya Abil As, yang juga anak perempuan dari putri beliau Zainab berada pada gendongannya. Bila beliau ruku, Rasulullah ruku, anak itu diletakkan. Dan bila beliau bangun dari sujud, digendongnya kembali. Rasulullah salat tuh. Bukan berarti tidak khusyuk. Itu ya. Dan Allah Ta'ala alam isawab. Seperti itu teman-teman. Lanjut. Bang Ger. Bang Ger, monitor. Oke, suara saya kedengar Ustaz. Siap. Masuk. Jadi gini Ustaz, saya punya teman bahkan yang oten mau yang ahli hakikat terkait sholat ini Ustaz. Itu yang mereka framing itu, ngapain kamu capek-capek sholat sementara jelas dalam Al-Quran kan celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai atau orang yang mabuk. Nah gitu gimana Ustaz? Terima kasih. Oke, abangku, kalau belajar tentang syariat, saya katakan gini abangku. Sedikit di komal-komal, cari tahu dulu. Dia mondok di mana, ngaji di mana. Jangan-jangan dia nggak pernah ngaji, nggak pernah mondok. Jangan-jangan gurunya itu al-Google, al-YouTube, al-Facebooki. Maka penting cari guru itu. Al-muttasilu khairun minal munfasilin. Bersambung itu lebih baik daripada terputus. Bukan berarti ngaji sama Google salah, enggak. Boleh ngajinya, tapi harus ada sana, harus bersambung. Jadi kalau ada orang berkata tentang masalah ngapain lu sholat, wailul lil musallin, lanjut ayatnya, neraka wail bagi orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai dari sholatnya, yang ditunda-tunda, gitu loh. Jadi harus dilanjut ayatnya, jangan cuman wailul lil musallin. Oh lu neraka nih ayatnya, lanjutin ayatnya. Yang neraka wel itu siapa? Yang sholat, betul. Yang sholatnya kayak gimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Maka kalau ranahnya nanti syariat abangku, inilah yang saya selalu tekankan. Banyak komal-komal membahas tentang syariat, tentang hakikat, tentang macam-macam itu. Kadang saya tuh gini loh teman-teman. Itu orang ngajinya di mana, mondoknya di mana, itu penonton seneng banget mempermainkan agama. Syariat itu abangku mengajarkan kita tuh untuk membenahi diri. Thariqah, kalau bahasa pondok thariqah itu jalan. Kalau kita di Indonesia sebut tarikat, itu mengajarkan kita untuk mampu menguasai diri. Kalau hakikat itu mengajarkan kita untuk berserah diri. Itu hakikat, untuk berserah diri. Dan ma'rifat itu mengajarkan kita untuk mengenali diri yang sejati. Orang kalau di makomnya yang namanya thariqah nggak akan mungkin membantah ada syariat, karena diawali dengan sama basuh muka, basuh tangan, itu syariat tuh, ajaran, hukum-hukum, rukun wudhu, rukun sholat, harus tuh syariat namanya. Lalu nanti tingkatannya thariqah mengajarkan untuk mampu menguasai diri. Makanya syariat itu dikerjakan oleh tubuh, ambil wudhu, basuh muka, kaki, sholat berdiri, ruku, itu dikerjakan sama tubuh. Thariqah, tarikat itu dikerjakan oleh hati. Hakikat itu dikerjakan oleh jiwa. Dan ma'rifat itu dikerjakan oleh rasa. Makanya orang yang hanya berada di makom syariat, maka dia hanya akan menyembah kekosongan. Orang yang sudah berada di makom thariqah, tarikat namanya, maka dia akan mengenali siapa yang dia sembah. Orang yang sudah berada di makom hakikat, maka dia akan sampai pada yang dia sembah. Sedangkan orang yang sudah berada di makom ma'rifat, maka sudah tidak ada lagi yang disembah. Gak usah mikirin macam-macam abangku, udah belajar syariat dulu. Kalau salatmu belum mampu mencegahmu dari perbuatan burukmu kawan, menghentikan salatmu, paham?
Maka apa? Seburuk apapun kita, jangan pernah ninggalin sholat. Saya masih minum khamar Ustadz, sholat. Saya masih berjudi Ustadz, sholat. Bahkan saya masih judi, masih zina, sholat. Jadi kalau sholatmu belum mampu mencegahmu dari perbuatan burukmu, setidaknya jangan sampai perbuatan burukmu menghentikan sholatmu. Allah takdirkan kamu bisa ruku, bisa sujud, bisa sholat. Itu anugerah yang gak bisa ternilai dibayar apapun teman-teman. Paham sampai sini? Mas Ger? Siap Ustaz. Ya, Allah Ta'ala alam bisawab. Semangat abangku. Terus jaga salatnya. Syukron Ustaz. Siap, sama-sama Bang Ger. Lanjut. Siapa yang mau nambahkan lagi? Silakan. Aduh, Nabila. Satu lagi boleh Ustaz? Oh boleh. Satu lagi. Nambah berarti ya? Boleh Mas Ger. Iya makan aja boleh nambah Mas Ger. Iya. Lanjut Mas Ger. Makan aja boleh nambah Mas Ger. Iya. Lanjut. Jadi gini Ustaz, saya juga punya teman yang orang hakikat itu, karena dia itu orang kejawen, itu manunggaling kaula Gusti. Secara syariat mungkin dia tidak melakukan sholat, tapi yang penting kan hatinya yang sholat. Nah itu gimana Ustaz? Terima kasih. Jangan ngikutin orang gider. Kalau di Madura dibilang orang gider tuh. Orang gider tuh DGJ kalau kita di kampung Madura dulu. Saya udah hakikat, jadi saya nggak pakai sholat lagi. Orang udah nyatu sama Allah, beleng-beleng gitu. Orang yang sudah makomnya hakikat nggak akan mungkin nyalain yang namanya syariat, thariqah, nggak bakalan nyalain, ya, nggak bakalan nyalain gitu, ya. Contoh 1 tambah 1 ya 2, dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Nggak mungkin pas SMA bilang 1 tambah 1 itu 30, nggak mungkin beleng-beleng. Sama syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat, ini semuanya melalui jalur yang namanya tadi saya bilang yang namanya syariat. Al aslu fil af'ali taqayyudu bil hukmi syar'iyyi. Asal perbuatan manusia itu terikat sama hukum syariat dari Allah, Al-Qur'an dan Sunnah. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, diajarkan bagaimana cara wudhu yang baik, bagaimana cara salat yang baik, dikerjakan sama syariat, sama tubuh, ambil wudhu, basuh muka, basuh tangan. Tiba-tiba, saya udah makomnya udah hakikat, jadi saya nggak pakai ngambil wudhu. Tinggalin, ikut stres nanti kamu. Tinggalin. Ini yang nggak masuk logika yang kayak gini-gini nih, yang nyimpang-nyimpang kayak gini tuh. Bahaya tuh. Saya udah ada di Mekah nih sholat, baru tadi saya dari Mekah, beleng-beleng. Saya punya ilmu kebal begini bla bla bla. Nabi Muhammad aja lagi perang itu tetap terluka, berdarah giginya, di Taif dilemparin berdarah-darah Rasulullah. Kalau emang pakai ilmu kebal tentunya Rasulullah dikasih tuh ilmu kebal. Udahlah, Islam itu teman-teman, makanya bersyukurlah kalau kita itu belajar nuntut ilmu. Jangan yang model-model begitu tuh. Hakikat, ilmu begini, ilmu gini. Beleng-beleng udah tinggalin, gak ada yang beres. Saya dari Madura, lari yang namanya belajar nuntut ilmu itu. Semua pondok pesantren kita pelajari. Bukan kita nggak pelajari dulu, ada amalan apa, amalan yang kita dulu di pondok di kasar kan diajar-ajarin. Sampai sekarang saya mondok nggak lulus-lulus. Saya ngajarin tuh ilmu-ilmu Allahumma ya Raja Sulaiman anut maring ingsun wong kabe singa roh, singa wadan, singa urip, singa jalap saking keturunan nabi-nabi seketit salah saya ingin Allah Ta'ala gopur. Itu tuh kadang tuh sekarang digunain sama saya buat oten kalau udah ngeyel. Allahumma ya Raja Sulaiman anut udah saya turunin tuh oten. Udah jangan percaya, saya pelajarin gitu loh.
untuk supaya perempuan biar naksir. Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitu. Saya pelajari, bukan enggak dipelajari. Cuman akhirnya semua itu teman-teman, kalau kamu pengen dicintai sama lawan jenis, lebih baik hari-harimu isi dengan ilmu, belajar, perbaiki badan, cantikin badan, gantengin badan, bagusin public speaking, cerdaskan otak, belajar Quran, hadis sesuai dengan posisi yang bersanad gurunya, keren baru tuh. Ujung-ujungnya datang belajar ilmu Allahumma ya Raja Sulaiman anut maring ingsun wong kabeh singaro singawada singaurip saking keturunan nabi-nabi. Apa? Kepret mas. Itu saya gunakan sekarang buat oten kalau udah ngeyel. Jadi udah yang begitu-gitu Mas GR. Udah pakai logika lah gitu. Logika ya. Rasulullah itu kalau pengen kebal, Rasulullah berdarah juga kok. Hah? Ada yang namanya mukjizat, ada namanya karomah, ada namanya maunah. Udah itu, udahlah. Kalau emang kita belajar syariat, apa yang disuruh di syariat itu, oh ngambil wudhu, syarat wudhunya, dengan segala macam ya. Terus salatnya, syarat rukunnya, pelajari. Kan gitu. Saya dulu pelajari, ini ada bini saya samping. Kalau pengen disenengin sama yang namanya perempuan, pakai ilmu-ilmu apa nggak ngerti gue tuh. Allah, apa? Itu qala Yusufu li abi. Sampai berbusa-busa itu. Ujung-ujungnya supaya cewek tuh ngejar teman-teman. Ngambil air gitu supaya dikejar. Allah, itu qala Yusufu li abi. Saya juga bisa disiram tuh perempuan, dikejar loh. Dikejar. Nggak pakai jampe-jampe juga, kalau ada perempuan lewat lu siram aja air panas, gue yakin dikejar. Gue yakin. Udah nggak perlu kalimat Allahumma Raja Sulaiman anut maring ingsun wong kabeh singaro singawaja. Saya apalin bahkan bahasa-bahasa kejawennya, bahasa saya udah karena saya orang yang suka membaca, suka mencari tahu, pesulap-pesulap, dan saya suka teman-teman. Makanya sampai sekarang masuk di TikTok jadi kayak gini. Kata orang Senin Kemis, kata orang, tapi hati saya selalu dekat, mudah-mudahan sama Allah selalu dikasih petunjuk. Ya, kan gitu. Kita bisa begini karena Allah, bukan karena hebatnya kita. Ya, akhirnya mama dibawa jadi framing. Pantesan Ustadz banyak yang naksir, jangan-jangan kok dijampe-jampe, beleng-beleng. Ngapain gua, kemenyan gua kagak punya. Tapi yang kalau kamu pengen dinaksirin sama lawan jenis, pintarkan diri kamu, cari ilmu yang manfaat untuk diri, baguskan kamu punya public speaking, wajah dirawat, semua. Udah, pinterin diri kamu. Udah tahu jelek, pendek, pesek, nggak pinter. Oi. Hah? Apalagi yang mau dinaksirin, udah gitu nggak kaya, begaya, betingkah, mau kawin lagi pula. Bini gue ntar gue ditaplok lagi sama bini gue. Lanjut teman-teman. Ya, taplok aja, Dina. Taplok aja itu. Satu lagi Ustaz. Iya. Apa? Satu lagi Ustaz. Apa? Mama pakai motor Sebentar sendiri. Mas GR sebentar, ini ada tamu Dianterin kita ya? nih. Selamat pagi Bang Revan. Hah? Atau Assalamualaikum. Enggak Bang lah, Islam. Mas Revan. Revan 3 kali turun aja ya. Nah, jawab dari tadi. Iya dari tadi nggak disepak, nggak ditanya-tanya. Oke Ustaz. Ya. Tadi Silakan lagi. Tadi makannya udah nambah. Nah, sekarang nambah lagi dikit. Enggak, sekarang minumnya Ustaz. Oh boleh. Bang GR ini benar-benar luar biasa bangku ini, Masya Allah. Sehat selalu bangku, bismillah. Ya, jadi gini Ustaz,
ngobrol sama orang hakikat tuh begini. Aduh. Kan sholat itu harus menghadap kiblat, Ustaz. Nah, terus? Nah, kan ngadep kiblat itu ke barat kalau kita ya. Nah, sedangkan Allah kan di mana-mana. Kenapa nggak boleh ngadep timur, utara, selatan? Itu, Ustaz. Terima kasih. Iya. Sholat itu kan menghadap kiblat, betul gitu. Terus kata orang hakikat apa katanya? Kan Allah di mana-mana, dasarnya itu, Ustaz. Jadi boleh Kata ngadep siapa timur, Allah di barat. mana-mana? Allah di mana-mana kata siapa? Ya kata dia maksudnya. Ya kalau kata dia udah jangan diikutin, kan kata dia, biarin aja. Dia mah orang ODGJ itu bebas abangku. Terus masalahnya? Ya makanya boleh kata dia gitu. Ya kan kata dia, tapi kalau abangku mau belajar ngaji, jangan ngikutin kata dia. Orang beleng-beleng jangan diikutin. Karena yang namanya iya, menghadap kalau itu kiblat mah itu tetap. perintah. Menghadap kiblat itu perintah dari Saya tinggalin kalau Al-Qur'an, gitu langsung. dari Rasulullah. Terus dia berkata, Allah kan ada di mana-mana. Masa, waktu, tempat itu ciptaan Allah. Macam Ada mana lain, Allah ada kata di saya. ciptaannya? Masa, waktu, tempat, arah, mata angin ciptaan Allah. Macam mana Allah ada di ciptaannya? Beleng-beleng. Ya, udah. Jadi kalau ada orang begitu abangku, oh iya ya Pak, iya ya Mas, yuk Mas yuk masuk TikTok yuk gitu. Biar ngobrol sama kita, kali aja bisa diterapi gitu loh. Kali kita bisa terapi gitu loh. Rupiah. Iya, nanti kita ruqyah Allah ya Raja Sulaiman anut maring ingsun Siap. wong kabeh singa roh, singa wadah, singa jalan, singa saking keturunan nabi-nabi seketit salah sanangin Allah taala. Nanti kita hilang tuh bisa. Biasanya langsung tuh. Biasanya. Jadi teman-teman nih kalau pengen belajar gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau